Halo, Assalamualaikum sahabat selayang pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Hari ini kita akan membahas tentang istilah yang lagi viral, yaitu pasangan sefrekuensi. Sebenarnya apa sih? Apakah benar-benar itu perlu dalam suatu hubungan? Atau kalau misalnya pasangan berbeda, apakah bisa dibina? Menarik sekali ya. Ikuti terus sampai habis video kita untuk kali ini. Pada video sharing kali ini saya tertarik sekali membahas istilah yang akhir-akhir ini viral di media sosial, yaitu pasangan sefrekuensi. Apakah itu perlu dalam suatu hubungan? Apakah itu penting? Apakah memang setiap pasangan itu dikaruniai seperti itu? Yang dimaksud pasangan sefrekuensi itu seperti apa sih? Apakah harus sepemikiran, harus sama hobi, atau harus sama kesukaan? Nah, ini seperti apa? Apakah pasangan yang berbeda mempunyai kesukaan, hobi yang berbeda, apakah bisa menjadi sefrekuensi? Nah, ini perlu dipelajari ya satu-satu ya sahabat selayang pandang. Sebenarnya cinta itu adalah bertemunya dua anak manusia dari latar belakang berbeda, dilahirkan dari keluarga berbeda, pendidikan berbeda, kebiasaan berbeda, kebiasaan yang berbeda, bertemu, jatuh cinta, dan menjadi satu. Nah, kalau sudah jatuh cinta, ini banyak sekali konsekuensi yang harus diberikan untuk hubungan ini. Harus saling melengkapi kekurangan masing-masing, harus saling mendukung, kemudian harus saling menerima, kemudian harus saling toleransi. Itu adalah makna cinta. Cinta itu perlu dicari dan juga ditemukan. Setelah dicari dan ditemukan, perlu usaha atau upaya dari kedua belah pihak untuk mengupayakan bagaimana kelanjutan hubungan ini supaya bisa berjalan dari orang yang benar-benar berbeda nih. Perlu usaha, upaya untuk ikhlas berubah, menyesuaikan diri dengan pasangan. Benar tidak? Jadi kalau kita pada saat kita jatuh cinta, kita akan berusaha untuk mengerti apa yang disukai. Kemudian untuk tahu apa yang tidak disukai. Jadi kita menyesuaikan untuk berubah. Jadi dua orang anak manusia ini saling menyesuaikan, saling ngobrol, saling mengupayakan untuk bisa selaras. Dari kesediaan kita, keikhlasan kita untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa melengkapi pasangan kita, untuk bisa mendukung pasangan kita, ini akan menjadikan sesuatu yang bisa membuat saling mengerti yang akhirnya akan saling bersahabat. Nah, ini biasanya komunikasi yang lancar. Kita akan saling bisa tahu apa yang diinginkan, apa kebutuhan dari pasangan kita. Kunci dari semuanya ini adalah komunikasi yang lancar, komunikasi dari hati ke hati. Nah, sefrekuensi ini adalah bagaimana hati ini berkomunikasi dengan lancar, dan itu bukan sesuatu yang instan. Itu memerlukan waktu dan
biasanya perlu juga banyak penyesuaian. Nah, sahabat sayang pandang, jadi jangan pesimis bagi pasangan-pasangan apabila saat ini misalnya tidak mempunyai hobi yang sama, tidak mempunyai kegemaran yang sama. Bahkan ada pasangan yang benar-benar berbeda. Satunya cerewet, satunya pendiam, satunya satunya suka kegiatan outdoor, satunya suka di rumah aja. Itu nggak masalah dan itu normal dan itu banyak sekali. Itulah pentingnya melengkapi. Sebenarnya sefrekuensi ini artinya adalah heart to heart, dari hati ke hati. Jadi komunikasi dari hati ke hati. Dan ini biasanya ini tidak instan dan cukup cukup panjang waktu untuk bisa mewujudkan menjadi pasangan yang sefrekuensi. Istilah pasangan sefrekuensi ini kalau orang dulu bilang adalah pernikahan sampai kakek dan nenek, pernikahan sampai akhir hayat, cinta sejati dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya sesuatu proses yang sangat panjang dari perjalanan pernikahan yang harus dilalui. Ini juga tidak mudah. Saya yakin tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada pasangan yang tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan pendapat. Ini adalah suatu proses yang sangat panjang, saling menyesuaikan dan butuh keikhlasan masing-masing untuk bisa mewujudkan ini. Ada juga yang mempunyai hobi yang berbeda, tetapi lama-kelamaan pasangannya ikut karena sering yaitu tadi sering berusaha menyesuaikan diri dengan pasangan untuk bisa berusaha menyenangi sesuatu yang disukai oleh pasangan. Akhirnya lama-lama menyukai sesuatu itu. Akhirnya bisa sama-sama mengerjakan ini. Ini yang disebut kita bisa toleransi atau kita bisa menyesuaikan dengan kegemaran pasangan, dengan hobi pasangan. Itu adalah hal kecil yang mungkin bisa dijadikan contoh. Jadi sebenarnya sefrekuensi itu bisa dibina, sahabat sayang pandang. Tidak ujuk-ujuk seperti kita ketemu seret dalam film itu ya. Dalam film itu kita ketemu seret langsung bisa mencintai ever after. Jadi ini butuh perjuangan kalau dalam dunia nyata, bahwa kita bisa menjadi sefrekuensi dengan pasangan itu adalah wujud dari upaya-upaya penyesuaian, upaya-upaya untuk bisa sama dengan pasangan, baik pikiran ataupun kegemaran, ikhlas menerima, dan itu semua didasari oleh cinta. Jadi sangat sedikit pasangan yang dikaruniai satu frekuensi itu adalah langsung instan dapat satu frekuensi, satu pemikiran, satu hobi, satu kegemaran. Itu sangat sedikit sekali dan itu syukuri. Tetapi kalau sahabat sayang pandang ada yang mempunyai pasangan yang beda jauh, yang mempunyai kegemaran yang beda, hobi yang beda-beda, itu jangan khawatir. Sebenarnya sefrekuensi itu kalau menurut saya ini bisa dibina, bisa diupayakan, asal ya tadi dasarnya adalah cinta dan juga kesadaran untuk bisa saling memperbaiki. Tuh. Kalau pasangan-pasangan sefrekuensi sudah expert, maksudnya sudah biasanya pernikahan dengan usia yang lama dan saling mencintai dan biasanya awet, itu nggak perlu banyak bicara. Dia hanya dengan tatapan mata gini aja pasangannya tahu. Oke.
itu indah sekali. Itu yang saya pikir itu adalah sefrekuensi. Ini saya ada kenalan yang seperti itu ya, sahabat Selayang Pandang. Jadi dengan hanya tatapan mata gini aja, istrinya sudah tahu, sudah paham apa yang dimaksud suaminya. Ini adalah sefrekuensi yang butuh waktu, tidak mudah, dan butuh kesadaran atau upaya dari keduanya untuk bisa mewujudkan sampai klik 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 satu hati. Sampai pada akhirnya, sahabat Selayang Pandang, pasangan sefrekuensi ini akan sangat indah sekali. Keduanya akan saling bisa mengerti, saling bisa paham apa yang dikehendaki satu sama lain, tidak perlu banyak bicara, kemudian pokoknya ngerti apa keinginan pasangan masing-masing. Nah, ini bisa tidak mudah, butuh waktu, tetapi bisa diupayakan. Itu tadi dasarnya cinta dan saling niat untuk bisa memperbaiki hari demi hari. Nah, demikian ya sahabat Selayang Pandang, pembahasan kita tentang pasangan sefrekuensi. Ada pendapat dari sahabat Selayang Pandang? Silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan sharingkan lagi. Karena asik sekali ya pembahasan tentang cinta dan juga permasalahannya. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Selayang Pandang. Bagi yang ingin dibahas atau di-sharingkan tentang masalahnya, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan akan berusaha bisa dipecahkan. Kemudian bagi yang komen-komen, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Follow juga IG dari Selayang Pandang Channel supaya kita bisa lebih akrab lagi, kita bisa lebih dekat lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dadah.